pernah himpun donasi untuk kapal selam. UAS dicurigai tilep dana sebesar 2 miliar rupiah. Nah, dalam pengumpulan donasi tersebut, Abdul Somad ini menjalin kerjasama dengan pihak Masjid Jogokarian, Jogja. Dan seperti biasa ya kan, pada saat sumbangan ini ternyata tidak sampai, Abdul Somad mengajak orang untuk menggalang dana untuk membeli kapal selam. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. KRI Nanggala 402 telah tenggelam. Kemana dana itu berseret? Masuk kemana? Apakah berani mereka diaudit? UAS dikabarkan pernah himpun donasi untuk beli kapal selam. Bahkan dikabarkan pula donasi itu sebanyak 2 miliar. Gerakan donasi untuk beli kapal selam itu kini kembali diungkit. Bagian media sosial menanyakan perihal lokasi donasi tersebut. Seperti diketahui, Ustadz Abdul Somad diwartakan pernah melakukan penggalangan dana untuk mengganti kapal selam KRI Nanggala 402 yang di perairan Bali pada April 2021 silam. Pegiat media sosial Guntur Romli kini ungkit kembali gerakan donasi itu untuk menanyakan kemana dana dari donasi tersebut. Dialokasikan apakah benar sudah dibelikan kapal selam atau belum sama sekali. Sindiran itu disampaikan Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya @gunturromli, sebagaimana dikutip terkini.id. Pegiat media sosial itu menaruh curiga tentang kemana perginya uang donasi kapal selam yang berjumlah 2 miliar itu. Nomor rekening serta nomor WhatsApp ini juga dilampirkan dalam pengumuman yang disampaikan lewat akun Instagramnya. Nah, diketahui setelah berjalan 3 hari, donasi sudah terkumpul sebanyak 1 miliar rupiah, boh. Dan hingga tanggal 30 April 2021, donasi ini telah terkumpul sebanyak 1,2 miliar rupiah. Nah, banyak kan? Tapi sayang, dana yang terkumpul itu masih belum cukup, alias masih jauh dari nilai harga kapal selam yang mau dibeli. Peraturan Menteri Kementerian Sosial, lembaga ini bertentangan. Artinya ketika pemungutan uang harusnya maksimal 10%, ternyata 13%. Ini kan pengukuran uang dana nasabah atau donasi atau yang bahasa agamanya dari amal, sedekah, zakat, sampai kurban. Ternyata yang harusnya disalurkan tapi diinvestasikan terlebih dahulu dalam bentuk bisnis tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu. Karena ini pelanggaran terhadap PP maupun peraturan Menteri Sosial, berwenang Kementerian Sosial untuk mencabut secara administratif. Prematur untuk diarahkan ke sana, karena kalau berbicara dengan Islam selalu diidentikan arahnya arah terorisme lah. Ya, memang kalau ada penyelewengan kita jelas lah ya. Seperti yang sudah kita ketahui, persoalan ACT ini kan memang mengagetkan kita semua. Mulai dari persoalan gaji dari kalangan eksekutif, dari kalangan direktur di ACT. Saya mendengar ada penceramah agama yang mengatakan akan menggalang dana untuk membeli kapal selam. Saya sebut aja Abdul Somad, dia akan menggalang dana. Sekilas itu melihat, wah, betapa hebatnya Abdul Somad dan Masjid Jogokarian. Peduli dengan NKRI, peduli dengan TNI Angkatan Laut, peduli dengan Nanggala. UAS lebih lanjut, ia lantas menduga uang donasi kapal selam itu ternyata sudah dibelikan kapal selam jenis lain, yakni makanan khas Palembang, empek-empek kapal selam. Masih dalam penelusuran kemana uang donasi 2 miliar yang awal mulanya direncanakan Abdul Somad untuk ganti kapal selam Nanggala 402 pada waktu itu. Gerakan donasi tersebut sempat buat heboh dan menyita banyak perhatian. Untuk diarahkan ke sana karena kalau berbicara dengan Islam selalu diidentikan arahnya arah terorisme. Lah ya, memang kalau ada penyelewengan
kita jelas lah ya. Seperti yang sudah kita ketahui, persoalan ini kan menjadi mengagetkan kita semua. Mulai dari persoalan gaji dari kalangan eksekutif, dari kalangan direktur ACT, rekening serta nomor WhatsApp ini juga dilampirkan dalam pengumuman yang disampaikan lewat akun Instagramnya. Nah, diketahui setelah berjalan 3 hari, donasi yang terkumpul sebanyak 1 miliar rupiah, bos. Dan hingga tanggal 30 April 2021, donasi ini telah terkumpul sebanyak 2 miliar rupiah. Nah, banyak kan, tapi saya dana yang terkumpul itu masih belum cukup, alias masih jauh dari nilai harga kapal selam yang mau dibeli. Kementerian Sosial tak lepas dari ini bertentangan hatinya. Ketika pemungutan uang harusnya pakai 50%, ternyata 13%. Maupun uang dan dana nasabah atau donasi, atau yang bahasa agamanya dari amal sedekah, zakat, berkurban, ternyata yang harusnya disalurkan, tapi diinvestasikan, terbagi terlebih dahulu dalam bentuk bisnis tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu. Karena ini pelanggaran kontrak PT Beton maupun aturan Menteri Sosial, tetap berwenang Kementerian Sosial untuk mencabut secara administratif. Saya mendengar ada penceramah agama yang mengatakan akan menggalang dana untuk membeli kapal selam tersebut. Banyak pihak yang membicarakan iktikat baik Ustadz Abdul Somad. Hal ini seperti kasus lembaga ACT karena dugaan menyalahgunakan uang donasi untuk membiayai kebutuhan mewah para petingginya. Bukan cuma itu saja yang berbahaya, adalah indikasi keterlibatan lembaga ini dalam aktivitas terlarang, seperti yang ditunjukkan oleh PPATK. Sesuatu yang terlarang tersebut masih belum diketahui, meski kita bisa menebak karena PPATK sudah lapor kepada aparat khusus dan BNPT. Bayangin saja dengan uang donasi dari masyarakat, Presiden ACT bisa memperoleh gaji 250 juta setiap bulan. Bayangkan, ini dana umat yang dikumpulkan dari kaum muslim untuk membantu sesama. Tapi menurut saya dipakai pesta pora dengan sangat tidak wajar. Bagi pengurusnya per hari ini PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama identitas yayasan tadi. Tapi ya begitulah ya mereka lakukan, dan mereka anggap mereka difasilitasi 3 kendaraan mewah, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi, Pajero Sport, dan Honda CR-V. Yang dikhawatirkan uang Jurassic untuk membeli kapal Nanggala 402 itu dijadikan hal yang serupa oleh UAS karena sudah tidak jelas lagi bagaimana nasib dana tersebut, serta tidak ada itikat baik untuk transparan membuka bagaimana kelanjutannya. Benar atau tidak, silakan kalian ambil kesimpulan sendiri, karena UAS ini juga bisa disinyalir mempunyai hubungan dengan para pemberontak di negeri ini. Prematur untuk diarahkan ke sana, karena kalau berbicara dengan Islam selalu diidentikan arahnya arah terorisme lah. Ya, memang kalau ada penyelewengan kita jelas lah ya. Seperti yang sudah kita ketahui, persoalan ACT ini kan memang mengagetkan kita semua. Mulai dari persoalan gaji dari kalangan eksekutif, dari kalangan direktur di ACT. Nomor rekening serta nomor WhatsApp ini juga dilampirkan dalam pengumuman yang disampaikan lewat akun Instagramnya. Nah, diketahui setelah berjalan 3 hari, donasi sudah terkumpul sebanyak 1 miliar rupiah, bos. Dan hingga tanggal 30 April 2021, donasi ini telah terkumpul sebanyak 1,2 miliar rupiah. Nah, banyak kan? Tapi sayang, dana yang terkumpul itu masih belum cukup, alias masih jauh dari nilai harga kapal selam yang mau dibeli. Peraturan Menteri Kementerian Sosial, lembaga ini bertentangan. Artinya ketika pemungutan uang harusnya maksimal 10%, ternyata 13%. Ini kan pengumpulan uang dana nasabah atau donasi atau yang bahasa agamanya dari amal, sedekah, zakat, sampai kurban. Ternyata yang harusnya disalurkan tapi diinvestasikan terlebih dahulu dalam bentuk bisnis-bisnis tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu. Karena ini pelanggaran terhadap PP, maupun peraturan Menteri Sosial, berwenang Kementerian Sosial untuk mencabut secara administratif. Indonesia tanah